Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan kalimat tahmid. Tentunya kalimat ini adalah kalimat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan nikmat tersebut tidak pernah berhenti dan begitu banyak. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mensyukurinya. Bersyukur atas nikmat Allah, yaitu dengan memahami bahwa nikmat tersebut bukan daripada usaha kita, bukan dari kelebihan kita, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang telah kita rasakan semata-mata datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ungkapkan dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua dengan nikmat yang lebih banyak, terutama nikmat yang sangat kita harapkan, yaitu nikmat cinta dan nikmat rahmah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita konsisten menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun berada, pada hari ini kami melanjutkan kajian-kajian kami yang telah lalu, yaitu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang kebetulan pada hari ini kami telah sampai pada fasal membahas tentang berbagai adab atau tata krama bagi seorang murid kepada gurunya. Yang sebelumnya pengarang kitab ini telah menuturkan bagaimana tata krama atau adab seorang guru kepada muridnya, dan apa yang menjadi adab seorang guru pada muridnya juga menjadi hakikatnya, menjadi bagian daripada berbagai tata krama atau adab dari seorang murid kepada
gurunya. Kemudian pengarang kitab ini mengatakan wa min adabihi ayyajtanibal asbab asyaghilata 'anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajati. Di antara sopan santun atau tata krama seorang murid, hendaklah dia menjauhi berbagai penyebab yang menyibukkan dirinya dari menghasilkan ilmu, kecuali penyebab yang tidak boleh tidak, karena suatu kebutuhan. Nah, jadi adab seorang murid itu pertama harus fokus memfokuskan pikirannya, memfokuskan hatinya, memfokuskan waktunya, memfokuskan tenaganya, daya upayanya untuk mencari ilmu. Tidak menyibukkan dirinya kepada hal-hal yang dapat menghalanginya, bahkan kepada hal-hal yang membuat dia berhenti dari mencari ilmu tersebut. Nah, jadi ketika kalian masuk ke dalam pondok pesantren, kemudian kalian belajar, maka jangan lagi kalian memikirkan apa-apa yang ada di rumah kalian, yang ada problema-problema yang ada di keluarga kalian. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Orang tua kalian menyerahkan ke dalam pondok pesantren dengan tawakal ala Allah. Kalian juga meninggalkan orang tua kalian di rumah masing-masing dengan tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah. Pak, insya Allah Allah akan menentukan yang terbaik untuk kita. Bagi seorang murid yang menyerahkan dirinya, yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Nah, jadi jangan lagi mikirkan hal-hal yang dapat menghalangi atau mengurangi semangat seseorang tersebut untuk belajar ketika dia telah terjun ke dalam pondok pesantren atau arena di mana dia belajar. Nah, tidak usah lagi mikirkan ternaknya, kebunnya, apakah lagi mikirkan cowoknya. Nah, yang mana semuanya itu membuat dia terhalang, membuat dia terhambat, bahkan membuat dia mungkin menjadi tidak senang kepada belajar, tetapi malah condong kepada hal-hal yang menjauhkan dirinya untuk daripada belajar tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yanbaghi ayyutahhira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil qur'ani wa hifzihi wa istithmarihi. Wa yanbaghi, dan seharusnya, ayyutahhira, hendaklah bagi seorang murid itu mensucikan hatinya, ayyutahhira qalbahu minal adnas, dari berbagai kotoran dosa, liyasluha, supaya hati tersebut layak untuk menerima Al-Quran, menghafal Al-Quran, wastithmarihi, dan mengambil buah atau faedah daripada Quran. Nah, jadi setelah kalian masuk ke dalam pondok ini, fokus bertaubat. Lalu kalian bertaubat. Artinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau memang selama belum mondok, selama belum belajar di luar sana ada kegiatan-kegiatan maksiat, hentikan, serta tidak lagi memiliki niat atau tujuan untuk kembali kepada maksiat-maksiat tersebut. Hentikan dengan seketika itu juga, jangan lagi diteruskan, tinggalkan semuanya. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
banyak membersihkan hatinya dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak melakukan amal-amal saleh, dengan rajin solatnya, wiridnya, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Dengan bersihnya hati itulah nanti, dengan bersihnya hati dari kotoran-kotoran dosa tersebut, supaya hati ini bisa menerima Al-Quran yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya kecuali yang suci. Nah, jadi kalau hati penuh dengan kotoran maksiat, kotoran dosa, nah ini akan sulit bagi seorang murid untuk mendapatkan ilmu, apakah lagi Al-Quran. Nah, karena tempatnya ilmu itu ada di dalam hati. Tempatnya ilmu itu ada di dalam hati. Nah, ketika hati penuh dengan kotoran-kotoran dosa, kotoran najis dosa, maka ilmu atau ayat-ayat Al-Quran tidak akan mau menetap di dalamnya. Fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena sesungguhnya, kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya itu tidak akan mau bertempat kepada hati yang penuh dengan maksiat. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Telah sahih keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hati ini ibarat, kata ulama, seperti raja bagi tubuh. Ya. Hatilah yang memerintahkan tubuh ini untuk berbuat, beraktivitas. Nah, maka kalau hatinya baik, dia memerintahkan, dia mengajak kepada kebaikan, maka tubuh tersebut akan bergerak di dalam hal yang baik, akan berbuat, akan beraktivitas dengan aktivitas yang baik. Tetapi kalau hatinya jelek, hatinya rusak, hatinya kotor, maka dia akan memerintahkan tubuh untuk melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang rusak, hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, bagi seorang penuntut ilmu harus betul-betul memperhatikan, mengupayakan bagaimana supaya hatinya menjadi bersih, membuang sifat-sifat kotor, sifat-sifat tercela, atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengotori hatinya, sehingga hatinya terhalang daripada kebaikan, daripada ilmu, daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kalian rasakan. Nah, ketika kalian melakukan suatu maksiat, berat untuk melakukan kebaikan. Menghafalnya malas dan sulit. Kemudian sudah hafal dengan segala kemalasannya, dengan segala kesulitannya. Yang lebih berat lagi, sulit untuk
mengamalkannya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, tetapi bagi hati yang bersih, hati yang dijaga dari kotoran-kotoran maksiat, maka dia akan mudah mengambil ilmu tersebut, mudah meletakkan Al-Quran di dalamnya, dan mudah dia untuk memahami serta mengambil manfaat atau buah daripada Al-Quran yang telah dia baca, yang telah dia hafal, yang telah dia hafalkan. Waqad ahsanal qailu yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzira'ati. Dan sungguh sangat baik orang yang mengatakan hati dapat menjadi baik karena ilmu, sebagaimana bumi dapat baik karena diolah atau bercocok tanam. Nah, jadi ini satu hal yang berkesinambungan, ya. Hati juga harus diisi dengan ilmu. Kemudian satu sisi hati juga harus dibersihkan. Hati menjadi baik karena dia mendapatkan siraman-siraman ilmu. Kemudian hati juga akan menjadi baik ketika dia menjauhi maksiat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara adab seorang murid kepada gurunya, wa yanbaghi an yatawadha'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan. Dan sepatutnya seorang murid bersikap rendah hati kepada gurunya, wa yata'addaba ma'ahu, dan bertata krama terhadap gurunya, wa in kana asghara minhu sinnan, meskipun guru tersebut umurnya lebih kecil daripada, lebih muda daripada dia. Nah, jadi ada seorang ustazah, ya, mungkin dia mondoknya di luar sana, mondok di Jawa atau di Arab sana, kemudian keilmuannya Masya Allah, pemahamannya luar biasa, sehingga dia balik ke Pontianak, dia diminta untuk mengajar kalian, padahal umurnya lebih muda daripada kalian. Walaupun demikian, karena dia adalah guru daripada kalian, maka wajib bagi kalian untuk merendahkan hati, rendah hati terhadapnya, jangan sombong. Wajib bagi kalian untuk bertata krama, untuk bersopan santun kepadanya, meskipun dia masih lebih muda daripada kalian. Nah, begitu juga ketika di luar sana ada orang-orang tua yang baru belajar di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, meskipun yang datang mungkin santri-santri yang baru pulang dari mondoknya, dan itu ya mungkin anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Tapi karena ini santri, kemudian dia menjadi guru daripada lingkungan masyarakat tersebut, maka wajib bagi masyarakat tersebut untuk beradab dengannya, meskipun dia masih muda. Meskipun dia masih muda, wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira dzalika. Meskipun dia masih muda, masih kurang terkenal, ya. Kemudian silsilah keturunannya lebih rendah. Nah, kondisi kelayakan kehidupannya juga masih taraf ekonominya rendah, sedangkan kalian sudah mungkin kaya, kemudian yang lain sebagainya. Nah, tetap bagi seorang murid harus beradab, harus tawadhu kepada gurunya.
wa yatawadda'a lil ilmi wa bitawaddu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Dan hendaklah seorang murid itu harus bersikap rendah hati kepada ilmu, karena sikap rendah hatinya kepada seorang murid kepada ilmu tersebutlah yang menjadi penyebab dia mendapatkan ilmu. Seorang ulama berkata di dalam syairnya, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Al-ilmu, ilmu itu musuh bagi pemuda yang tinggi hati. Kasaili harbun lil makanil ali. Seperti banjir, musuh bagi tempat yang tinggi. Ini diantaranya. Kemudian di antara adab seorang murid kepada gurunya lagi, wa yambaghi ayyan qada li muallimihi. Dan seharusnya seorang murid patuh kepada gurunya. Wa yushawiruhu fi umurihi. Dan selalu bermusyawarah dengan gurunya dalam segala urusannya. Wa yaqbala wa yushawirahu fi umurihi, ya. Dan dia selalu bermusyawarah dengan gurunya dalam segala urusannya. Wa yaqbala qawlahu, dan dia menerima nasihat atau ucapan daripada gurunya. Kal maridil akili, sebagaimana orang yang sakit yang berakal. Yaqbalu qawla tabibi, ia menerima ucapan atau nasihat dokter. An-nasihi, yang menasihatinya yang tulus. Al-hadiki, yang cerdas. Wa hadza aula, dan kepatuhan seorang murid kepada guru ini merupakan hal yang lebih utama. Nah, jadi si murid tidak sombong, si murid harus patuh. Kepatuhan kepada guru itu selama apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh guru itu sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau ada seorang guru, dia mengajak kepada sesuatu yang berlawanan daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah, dia mengajak kepada maksiat kepada Allah, jangan diikuti, jangan didengarkan. Selama tadi garis bawahi, ketika seorang murid mengajak kepada sesuatu, pastikan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mungkin ini dahulu yang kita bahas pada hari ini tentang bagaimana adab atau tata krama seorang murid terhadap gurunya. Mudah-mudahan dengan beradabnya seorang murid kepada gurunya ini, murid mendapatkan hasil dari perjuangannya belajar menuntut ilmu. Hasilnya dia paham, dia mampu mengamalkannya, dan ilmunya membawa keberkahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.